Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Statistika dan patokan berdasarkan jenis infeksi oportunisnya. Dan infeksi yang menyusul setelah dia terkena HIV/AIDS itu, misalnya TB baru, toxoplasmosis, candidiasis. Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Ketua Tim HIV/AIDS Rumah Sakit Muhammad Hussein, Dr. Harun Hudari, mengingatkan pasien HIV/AIDS untuk mewaspadai penyakit oportunis, khususnya pasien dengan stadium akhir. Sumsel United berhasil mengalahkan PSMS Medan 2-1 pada laga kandang yang berlangsung di Stadion Jakabaring Sport City kemarin. Hasil ini sekaligus mengamankan Laskar Juaro pada posisi 3 besar klasemen sementara. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 1 Desember 2025 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, Ketua Tim HIV/AIDS Rumah Sakit Muhammad Hussein RSMH, Dr. Harun Hudari, mengingatkan pasien HIV/AIDS untuk mewaspadai penyakit oportunis, khususnya pasien dengan stadium akhir. Seseorang yang terserang virus Human Immunodeficiency (HIV) dapat mengalami gangguan pada sistem imunitas yang membuat tubuh lebih lemah terhadap infeksi dan beberapa jenis kanker. Masih banyak masyarakat miskonsepsi yang menganggap HIV dan Acute Immune Deficiency Syndrome atau AIDS merupakan infeksi yang sama. Ketua Tim HIV/AIDS Rumah Sakit Muhammad Hussein RSMH Palembang, Dr. Harun Hudari menjelaskan, HIV merupakan virus yang dapat menyebabkan melemahnya sistem kekebalan tubuh. Virus ini hanya menginfeksi manusia dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Akibatnya, pengidap atau orang yang terinfeksi akan lebih rentan terpapar banyak penyakit. Sementara AIDS adalah sindrom akibat gangguan kekebalan tubuh yang terjadi jika virus HIV tidak diobati. AIDS adalah tahap paling serius dari HIV yang dapat menyebabkan kematian waktu ke waktu. Karena itu, Dr. Harun mengingatkan pasien yang sudah terkena AIDS agar menjaga tubuh agar tidak mudah terserang penyakit oportunistik atau penyakit bawaan. Tentu saja harus berobat ya, penyakit utama tadi ya, penyakit yang memperberat dia datang itu kan. Statistika dan patokan berdasarkan jenis infeksi oportunisnya. Dan infeksi yang menyusul setelah dia terkena HIV/AIDS itu, misalnya TB baru, ya toxoplasmosis, candidiasis. Ya, penyakit-penyakit yang memperberat. Pasien HIV/AIDS itu meninggalkan bukan karena HIV/AIDS, tapi karena penyakit infeksi oportunisnya ini. Mengutip sumber dari Kementerian Kesehatan, menjadi penekanan penting bahwa deteksi dini merupakan langkah penting untuk menekan angka penularan, sekaligus memastikan pengobatan antiretroviral HRV dapat diberikan sedini mungkin. Edukasi kepada generasi muda juga menjadi fokus mengingat tingginya tingkat misinformasi terkait HIV. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Ya, sementara itu pendengar, Dr. Henry, Ketua Ikatan Dokter Wilayah 2 Sumatera Selatan sekaligus Ketua ID Kabupaten Banyuasin menjelaskan bahwa AIDS adalah penyakit akibat turunnya daya tahan tubuh. Gejalanya bisa diare berbulan-bulan, infeksi jamur yang parah sampai berat badan turun drastis. Hal tersebut disebabkan virus HIV yang menyerang kekebalan tubuh. Ia menegaskan hingga kini belum ada vaksin untuk HIV/AIDS, namun tersedia obat antiretroviral atau ARV yang berfungsi untuk menjaga kekebalan tubuh. Dr. Heri menjelaskan bahwa obat ARV tidak bisa menyembuhkan, namun dapat mengontrol virus dan membantu
penderita hidup lebih baik dengan pengobatan yang teratur. Penderita masih dapat beraktivitas seperti biasa. Untuk vaksin HIV saat ini memang belum ditemukan vaksin tersebut, tetapi kalaupun obat anti HIV, di mana obatnya disebut obat anti rotavirus, obat ARV, itu hanya untuk mempertahankan kekebalan tubuh. Bekerjanya untuk mengisi reseptor-reseptor berkompetitor terhadap kuman virus HIV. Ya, untuk pencegahan, Dr. Henry mengingatkan masyarakat menjauhi narkoba, tidak berbagi jarum suntik, serta menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Ia menekankan bahwa kesadaran dan edukasi menjadi kunci untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Selamat pagi, perkenalkan saya Diana dari Kalidoni. Hari AIDS sedunia menjadi momentum untuk mengedukasi masyarakat tentang pencegahan HIV, memberikan dukungan moral bagi yang hidup dengan HIV, serta menghapus stigma dan diskriminasi. Pemerataan obat dan kebijakan kesehatan yang inklusif terus diperkuat, disertai edukasi bagi generasi muda agar lebih peduli dan terlindungi. Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Hari peringatan HIV/AIDS sedunia ini mengingatkan kita kepada banyaknya kasus HIV/AIDS terutama di wilayah Sumatera Selatan. Terutama penyakit ini menyerang di kalangan anak muda yang terkena karena pergaulan bebas. Oleh karena itu perlu adanya upaya mencegah terjadinya kasus tersebut bertambah, seperti mengedukasi kepada kalangan anak muda untuk menghindari pergaulan bebas, lalu memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Oleh karena itu, dengan adanya edukasi yang tepat sasaran, maka kasus HIV/AIDS di Sumsel diharapkan dapat menurun dan juga dapat menghilangkan kasus tersebut agar tidak menyerang ke anak muda lagi. Saya Yoga, saya dari Pelaju. Peringatan Hari AIDS sedunia ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran bersama tentang bahaya HIV atau AIDS. Apalagi kasus HIV di Palembang terus menunjukkan tren peningkatan. Kondisi ini menegaskan bahwa edukasi kesehatan, layanan tes dan pengobatan, serta dukungan bagi orang yang hidup dengan HIV harus diperkuat, sekaligus menghapus stigma sosial agar masyarakat lebih berani memeriksakan diri dan upaya pencegahan dapat berjalan efektif demi menekan penyebaran penyakit ini. Ya, pendengar, untuk mengetahui berapa jumlah kasus HIV/AIDS di Kota Palembang, berikut wawancara singkat Muhammad Irfan bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Palembang, Yudi Setiawan. Ya, pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Palembang, Yudi Setiawan. Halo. Assalamualaikum Pak Yudi, apa kabar Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Baik. Pak Irfan, gimana Pak? Pak Yudi, izin Pak, mau tanya terkait HIV/AIDS Pak. Bagaimana sih Bapak melihat Pak fenomena HIV atau AIDS di Indonesia ini, terutama di Palembang tuh setiap tahun tuh selalu meningkat Pak. Bisa dijelaskan sedikit Pak? Ya, HIV ini kan penyakit yang berbasiskan perilaku ya. Iya. Dalam kaitan perilaku seks bebas ya. Jadi ini kalau di data kami di Palembang, setiap bulan pasti ditemukan kasus HIV dan AIDS yang baru ya. Dimana dari sekian kasus HIV AIDS yang baru yang ditemukan itu sebagian besar adalah akibat dari perilaku seks yang tidak aman. Dan fenomena yang sekarang ini adalah pada kelompok
LSL ya. Iya. LSL itu laki-laki, seks laki-laki. Nah itu yang banyak, dan saya yakin itu sama dengan fenomena ini dengan kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia, seperti di Jakarta, mungkin Bandung, Denpasar, Jogja dan sebagainya. Jadi fenomena LSL ini mendominasi ya dari sekian kelompok faktor kelompok bersiko terhadap HIV. Kan ada beberapa tuh kelompok bersiko HIV. Kalau di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 6 tahun 2024 tentang standar pelayanan minimal, ada ibu hamil, ada pasien tuberkulosis, ada transgender, ada LSL, ada juga pasien IMS ya, ada juga warga binaan pemasyarakatan, pasien tuberkulosis. Nah, ada juga penjajah seks pada kelompok wanita. Nah, yang mendominasi adalah LSL. Jadi 2-5 tahun terakhir ini yang mendominasi kelompok yang bersiko HIV itu daripada kelompok LSL. Artinya laki-laki, seks laki-laki. Itu Pak Irfan. Baik Pak Yudi, saat ini Pak dari catatan Dinas Kesehatan Palembang sendiri Pak, tercatat ada berapa kasus ya Pak ya di Palembang ini sendiri Pak? Kalau HIV/AIDS kan ini programnya udah lama ya, dari tahun 98 atau 99 ya. Ya. Kalau di data kita itu 2.000 lebih Pak, hampir 3.000-an kasus HIV/AIDS yang ketemu. Tapi dari sekian itu hanya 2.000 lebih atau sekitar 60-70% yang masih melanjutkan pengobatan antiretroviral. Karena HIV/AIDS ini pengobatannya kan seumur hidup. Nah, sebagian besar adalah mereka yang lost to follow up, artinya hilang dari pengamatan dan tidak meneruskan pengobatan lagi, tidak ambil obat lagi. Karena pengobatannya kan biasanya 1 bulan sekali, mereka ambil ke puskes, ambil ke rumah sakit, lalu nanti obatnya setiap hari diminum di rumah. Nah, sebagian besar kasus HIV/AIDS masalahnya adalah di pengobatan yang terputus. Mestinya mereka lanjutkan pengobatan. Kalau per hari, per bulan rata-rata 30 sampai 50 kasus HIV/AIDS yang baru yang ditemukan. Jadi setiap bulan tidak ada kosong, pasti ada terus yang baru. Itu Pak Irfan. Baik Pak Yudi, tadi Pak Yudi jelaskan bahwa 60% itu melanjutkan, tapi 40%-nya itu tidak melanjutkan lagi. Itu apa Pak alasannya Pak? Ya, alasan yang paling utama pasti bosan ya. Karena minum antiretroviral ini kan seumur hidup ya. Apalagi mereka sudah minum beberapa tahun tapi keadaannya membaik, padahal pengobatan antiretroviral inilah yang satu-satunya sekarang yang ada untuk pengobatan HIV/AIDS. Jadi pengobatannya bukan membuat dia sembuh, tapi membuat virus yang ada di dalam tubuhnya itu pertumbuhannya dihambat ya. Itu. Tapi kalau dia tidak melanjutkan pengobatan antiretroviral, artinya virus yang ada di dalam tubuhnya ini tidak dihambat perkembangannya, jadi makin lama makin banyak. Artinya nanti infeksi apapun yang dia dapat, dia akan menuju ke kematian. Oh, itu artinya Pak, ketika mereka tidak lagi melanjutkan dan akhirnya mau setahun lagi mereka berobat lagi, itu akan meningkat di level penyakitnya itu? Ya, kan HIV/AIDS ini kan orang yang terinfeksi virus HIV. Jadi salah satu metode untuk menghambat perkembangan virus yang ada dalam tubuhnya adalah yang bersangkutan atau ODIP, orang dengan HIV ini harus minum antiretroviral setiap hari seumur hidup. Nah, itulah salah satu-satunya pengobatan yang sekarang ada. Nah, kalau yang bersangkutan semestinya minum obat setiap hari seumur hidup, tapi dia menghentikan pengobatan, tidak minum obat antiretroviral, artinya perkembangan virus di dalam tubuhnya itu akan berkembang dengan cepat, ya. Kita tahu bahwa virus HIV ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau sistem kekebalan tubuhnya menurun, penyakit apapun, terutama penyakit infeksi saluran pernapasan, TBC, apalagi herpes, ya, penyakit yang lain, itu akan cepat menggerogoti yang bersangkutan. Jadi mudah terkena penyakit. Jadi boleh dikatakan sistem imunnya benar-benar tidak ada kalau dia tidak melanjutkan pengobatan antiretroviral. Nah, ini yang sering
disampaikan oleh petugas kesehatan kepada orang HIV untuk mengedukasi mereka supaya meneruskan pengobatan antiretroviral ini sampai seterusnya. Jadi tidak ada kata sembuh, Pak Irfan. Iya. Jadi sekali lagi memang benar-benar mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi dia tidak akan sembuh, hanya menghambat pertumbuhan virusnya. Ya, jadi sekali dia terinfeksi, dia akan seumur hidup dicap sebagai ODP, tidak sembuh. Jadi beda dengan seperti orang tuberkulosis. Kalau orang tuberkulosis minum obat 6 bulan selesai sembuh, bakteri di dalam tubuhnya hilang, ya. Tetapi kalau HIV dia minum obat entah 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, bakteri di dalam virus di dalam tubuhnya tidak akan hilang, tetap ada. Ya, cuman perkembangannya yang dihambat. Baik, Pak Yudi, saat ini apa sih Pak yang menjadi tantangan Dinas Kesehatan Kota Palembang, Pak? Ya, tantangan dari Dinas Kesehatan Kota Palembang adalah bagaimana Dinas Kesehatan Kota Palembang terkadang sulit ya melibatkan lintas sektor. Jadi pengendalian HIV ini kan tidak bisa oleh orang kesehatan sendiri tapi harus melibatkan lintas sektor seperti pihak pendidikan, bagaimana pihak pendidikan harus memberikan informasi tentang HIV/AIDS kepada anak sekolah melalui petugas puskesmas, atau dari bagian keagamaan Kementerian Agama ataupun kepada Kesra, ya, bagaimana berupaya merubah perilaku. Ya. Karena merubah perilaku ini sulit ya. Peranan dari tokoh agama, peranan alim ulama bahwa perilaku seks bebas, perilaku gonta-ganti pasangan itu melanggar agama. Ya, intinya adalah merubah perilaku, Pak Irfan, ya. Jadi benar-benar peranan dari lintas sektor untuk merubah perilaku itu yang sangat diharapkan oleh sektor kesehatan, sehingga kasus HIV/AIDS-nya lama-lama akan turun, ya, tidak ada lagi kasus HIV/AIDS yang baru. Baik Pak Yudi, terakhir Pak, apa sih Pak pesan ataupun harapan Pak Yudi Pak yang bisa disampaikan kepada masyarakat Pak? Ya, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa sekali lagi mencegah lebih baik daripada mengobati, ya. Ya. Ayo masyarakat kita cegah HIV/AIDS ini dengan berperilaku yang aman. Berperilaku yang aman artinya tidak melakukan hubungan seks bebas, tidak gonta-ganti pasangan, tidak menggunakan jarum bekas yang berisiko mengandung virus HIV, ya, tidak menggunakan narkoba. Jadi pada prinsipnya perilaku kita yang baik, ya, sehingga nanti ke depan mudah-mudahan kasus HIV yang baru itu tidak ada lagi. Itu Pak Irfan. Baik, Pak Yudi, terima kasih Pak Yudi atas informasi dan edukasinya kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas ya, Pak Yudi. Terima kasih, ya, terima kasih sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pendengar, itulah wawancara singkat saya bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Palembang Yudi Setiawan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Ke berita selanjutnya, pembangunan mini teater dan ruang pamer imersif di Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang diproyeksikan akan menarik lebih banyak pengunjung pada 2026 mendatang. Museum Sultan Mahmud Badarudin SMB 2 Palembang saat ini tengah mempersiapkan 2 inovasi yang ditargetkan menjadi daya tarik baru bagi pengunjung pada tahun 2026 mendatang. 2 fasilitas tersebut adalah mini teater dan ruang pamer imersif yang dalam proses pengerjaan. Edukator Museum SMB 2 Palembang, Kiki Fitria Rizky, menjelaskan, mini teater yang sedang dibangun akan menjadi tempat bagi pengunjung untuk menonton film yang saat ini sedang diproduksi oleh pihak museum bersama dengan tim kreatif dari Jakarta. Seluruh hasil produksi nantinya akan dirilis bersamaan dengan peluncuran fasilitas imersif. Sementara itu, ruang pamer imersif menjadi inovasi yang paling dinantikan. Teknologi ini akan menyajikan tampilan visual 3 dimensi yang memberikan kesan bagi pengunjung seolah berada di dalam sebuah lingkungan nyata.
Kiki mengatakan konsep tersebut mirip dengan instalasi imersif di Museum Nasional, hanya saja akan ditambahkan sentuhan khas Museum SMB 2. Meski tema visual yang ditampilkan masih dirahasiakan, pihak museum memastikan pengunjung akan mendapatkan pengalaman baru. Itu salah satu ini juga, inovasi juga dari kita. Jadi kita di sini, kita tuh ada 2 nanti ya, ada mini teater di museum, akan menampilkan, nggak tahu nanti filmnya surprise lah ya, yang lain. Kita juga ada imersif. Nah, imersif itu juga salah satu teknologi itu kalau di Indonesia tuh kayaknya baru di Museum Nasional ya, yang ada imersif. Nah, itu kita buat di museum kita. Nanti kejutan lah nanti, lagi pengerjaan sekarang. Selain itu, Kiki menambahkan saat ini Museum SMB 2 juga sedang menyiapkan ruang pamer yang berada di area tengah gedung. Ruang tersebut sebelumnya digunakan untuk memamerkan koleksi kerajinan seperti kuningan, gerabah, dan alat musik. Kini ruang itu ditutup sementara untuk proses pembangunan instalasi imersif. Penataan ini diproyeksikan rampung pada tahun 2026. Pihak museum berharap dengan adanya inovasi-inovasi tersebut dapat terus meningkatkan jumlah kunjungan, sekaligus memperkuat peran Museum SMB 2 sebagai ruang edukasi publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Naura Zianya melaporkan. Pendengar, jelang libur Natal dan Tahun Baru, hotel di Palembang mulai melakukan berbagai persiapan. Sektor perhotelan di Palembang mulai bersiap menghadapi peningkatan aktivitas tamu menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Salah satu hotel yang telah melakukan sejumlah persiapan adalah Hotel Batika. Sejumlah program disiapkan untuk menyambut momentum libur panjang yang diperkirakan berlangsung dari 22 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Meski demikian, hingga saat ini jumlah pemesanan untuk periode Natal dan Tahun Baru masih belum terlihat signifikan. General Manager Hotel Batika Palembang, Adi Wahyu Prasetyo mengatakan, okupansi yang terpantau baru berada di angka 5% untuk malam Tahun Baru. Angka tersebut dinilai masih wajar karena jaraknya masih lebih dari 1 bulan. Dari hari ini untuk melihat okupansi nanti di Natal dan Tahun Baru masih belum terlalu terlihat, kita belum bisa melihat karena masih terlalu cukup jauh gitu ya. Yang terlihat itu adalah di tanggal 31 saja yang okupansinya per hari ini baru di angka 5%. Tapi itu sudah cukup baik karena kan masih 1 bulan lebih gitu ya. Kalau 1 bulan lebih kita bisa melihat 5% tuh harusnya di tanggal 31 itu full sih untuk okupansinya. Sementara tahun baru Natalnya masih belum terlihat. Adi menambahkan pengunjung hotel selama periode akhir tahun biasanya masih didominasi wisatawan dari wilayah Sumatera Selatan, disusul tamu dari kawasan Jabodetabek. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran saat ini, pihaknya menargetkan momen libur Natal dan Tahun Baru dapat menjadi puncak okupansi sekaligus menjadi penutupan tahun terbaik sepanjang tahun 2025. Alvina Damayanti melaporkan. Berita terakhir, Sumsel United evaluasi susunan pemain jelang bursa transfer paruh musim. Sumsel United segera kembali ke rutinitas latihan setelah mendapatkan jatah libur selama sepekan usai menghadapi PSMS Medan pada 24 November lalu dalam lanjutan pekan ke-12 Pegadaian Championship 2025-2026. Tim Laskar Juaro dijadwalkan kembali menggelar latihan perdana pada Senin 1 Desember hari ini di kawasan Jakabaring Sport City Palembang. Pelatih kepala Sumsel United Neil Baizer memastikan seluruh pemain akan kembali digembleng setelah menikmati masa istirahat. Mantan pelatih Dewa United tersebut menerangkan selama jeda kompetisi yang berlangsung sekitar 1 bulan, ia telah menyiapkan program khusus untuk menjaga kebugaran dan ritme permainan tim. Satu langkah yang akan dilakukan adalah menjalani sejumlah pertandingan uji coba melawan tim lokal. Senin besok kita mulai lagi, nanti ada beberapa program uji coba lokal yang harus kita lakukan sebelum kita kick off tanggal 9 Desember melawan Bekasi. Menurut Neil, rangkaian uji coba tersebut sangat penting agar para pemain tetap kompetitif dan tidak kehilangan sentuhan permainan setelah kompetisi berhenti sementara. Meski berhasil menang 2-1 atas PSMS Medan, Neil Baizer menilai masih banyak aspek yang perlu diperbaiki, terutama di sektor pertahanan. Rian Apridani melaporkan. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita.
Ketua Tim HIV/AIDS Rumah Sakit Muhammad Hussein RSMH, Dr. Harun Hudari mengingatkan pasien HIV/AIDS untuk mewaspadai penyakit oportunis, khususnya pasien dengan stadium akhir. Pembangunan mini teater dan ruang pamer imersif di Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang diproyeksikan akan menarik lebih banyak pengunjung pada tahun 2026 mendatang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 dan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Esi Armisi undur diri, sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.